18. Nabi palsu. Ya, Matius pasal 7 nomor 15 sampai 18. Di situ Yesus menubuatkan akan ada nabi palsu. Ciri-cirinya adalah yang pertama, Nabi itu apa, Bu? Nabi itu orang yang mengaku menerima wahyu dari Tuhan. Coba kamu baca dalam Bilangan pasal 12 nomor 6. Nabi itu mengaku-ngaku bertemu dengan Tuhan, melihat penampakan Tuhan. Bilangan pasal 12 nomor 6. Apabila ada seorang nabi di antara kalian, maka aku Tuhan akan menampakkan diri kepadanya dan berbicara kepadanya melalui mimpi. Paulus itu mengaku bertemu dengan Tuhan Anda. Menurut Bilangan pasal 12 nomor, kok ketawa? Jadi loh dek, kalau kamu tidak sepakat dengan jawaban saya, nggak perlu ketawa, bantah saja dek. Tapi kalau apa yang saya sampaikan itu benar, kenapa ketawa? Lucunya di mana coba? Anda terlalu pintar menafsirkan kitab orang Kristen loh. Kayak paling suhunya itu paling pintar sedunia aku tengok. Arti menafsir itu apa artinya, Pak? Kalau dia kalau cara penafsirannya itu bukan kayak gitu, bro. Ya silakan Bapak tafsirkan Matius pasal dari pastor, dari pendeta lah kau. Silakan Bapak. Giliran Quranmu ditafsir kau marah-marah. Oh, bukan begitu. Ada ahlinya terkhusus. Giliran Anda sendiri menafsirkan, saya suka kamu menafsirkan. Jadi kamu menafsirkan itu apa, Pak? Nah? Arti mengartikan itu apa? Mengartikan sendiri. Macam dibilang kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Dianya gede, Bang. Dianya itu bukan kecil, merujuk pada Yesus. Karena hari perkawinan, A-nya ini besar, A-nya bukan kecil. Anak domba, dombanya besar, telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, baik dalam bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa Yunani, ternyata sama-sama Yesus kawin di ayat ini. Saya bacakan dalam bahasa Yunaninya. Rekam teman-teman, kalau bacaan Yunani saya salah silahkan dipiralkan. Kai romen kai
agalio meta kaido mentendo shan hauto hoti elten hogamos to arnio kai hegune hauto etoimo etoi masen eauten. Nah ini bang, Gune itu telah siap istrinya. Hari perkawinan telah tiba dan sudah siap istrinya Yesus di sini, Bang. Ini kan pengantinnya. Di sini itu sebetulnya istrinya, dan kata gune adalah singular bukan plural. Gitu, Bang. Kalau ada Abang orang bacakan semua, jangan satu Gimana? ayat saja bang, biar kita bisa mengerti. ya udah, Tahu isinya. kalau Abang mau diminta dibacakan semua, ya jangan saya. Silakan Abang bacakan, saya dengar. Apakah ada ayat sesudah dan sebelum yang merubah esensi perkawinan Yesus pada pada Wahyu 19 ayat ke-7? Coba. Mau dibaca awal sampai akhir pun tidak akan merubah esensi perkawinan Yesus dalam Wahyu 19 ayat ke-7. Coba Abang yang baca. Abang kan yang Kristen nih. Abang punya kitabnya. Abang baca dari Wahyu 19 ayat pertama sampai ayat terakhir. Apakah merubah esensi perkawinan Yesus dalam Wahyu 19 ayat ke-7? Nanti setelah saya baca Wahyu 9 ayat 1 sampai selesai, nanti minta lagi, coba dibaca dari kitab Kejadian. Masih Abang. Bang, belum apa-apa sudah. Nah, jadi saya teringat Uniripa. Ini ada teman-teman, ini fakta ya. Ini fakta Uni, saya tunjukkan videonya. Ini video lucu nih. Ya. Teman-teman, ini videonya, lihat ya. Sabar. Ini videonya ini relate banget, relate ya. Ini foto saya Yohanes Paulus. Oke, muka Yohanes. Nggak bisa. Oh, kok kenapa? Kok nggak masuk internet ini? Waduh, sabar. Oke lah. Mana nih? Saya. Nah, ini teman-teman ya. Kalau bahas pernikahan Yesus itu kayak gini. Itu reaksi Otter kalau bahas perkawinan tuh, kabur kan? Aku nggak nge-kick loh ya. Ya. Bluetooth disconnected. Rifa, ayo waktumu Rifa. Ya, sebentar lagi, bentar gue mau TF dulu, bentar. Oke. Oh, makasih Rifa. Makasih ya. Aduh, Rifa baik banget teman-teman tuh. Rifa ini kemarin saya dimintai nomor rekening. Sekarang dia mau TF lagi. Makasih Uni, berkah selalu ya Allah. Perhatian banget sih Uni kamu. Makasih ya Ni. Tuh, Uni Rifa tuh nggak banyak bicara teman-teman. Nandar, mana noreknya? Langsung. Makasih ya Uni, berkah selalu nih. Diri mana kenapa yang tadi udah bertanya bagus-bagus malah turun. Kumbang. Silakan on cam Maman. Maman, silahkan kamu on cam. Di room saya wajib on cam. Kristen atau Islam semuanya sama, harus on cam kamera. Jeder kan.
Mohon maaf Man, Pak Maman ya di sini, kecuali nanti sama Uniriva. Kalau sama Uniriva kisahnya akan berbeda. Kalau sama Uniriva itu tidak harus on cam. Ya, nanti Uniriva punya aturan sendiri. Cuma Unirivanya lagi transfer ini. Siap Bang Maman, salam kenal dari Gorontalo. Silakan. Etang. Silakan on cam. Ya, silakan Etan. Mau tanya nih pasal Ya, end cam dulu Pak Etan. Gak usah buka cam. Etan, oh Etan, kenapa kau Aku tidak mau jawab on cam? tadi. Oke, turun. Nanti aja sama Uniriva ya kalau nggak on cam. Kalau saya wajib on cam. Kalau tidak on cam nanti sama Uniriva. Nanti Uniriva yang punya regulasi sendiri. Kalau sama saya wajib on cam. Gimana Bunda Gembala? Sudah siap belum? Si Bunda Gembala nih. Oke, saya naikkan dulu yang ini. Silakan Ali Mukti. On cam. Oke, kalau salah naik turun. Uniripa lagi masih mempersiapkan ya. Silakan. Baru disuruh baca. Tema kita tetap Nabi palsu. Gue mau angkat Nabi palsu dulu. Oke. Besok Paulus kita palsu, jadi Nabi yang palsu-palsu ya. Ya. Kita bahas Paulus. Nabi palsu, kita palsu, Tuhan palsu, terus kita bahas Siap, gitu siap, terus. boleh. Silakan. Baik, Bunda Gembala. Ini gue pakai ini deh, gue pakai orang ini udah, nah udah ini Kak. Jadi aku live-nya udah pakai ini. Kakak HP-nya dibawa? Tidak. Kalau misalnya kakak bawa nanti mati-mati sih. Ini buat ini. Kakak nanti yang kecil signalnya. Tidak. Aku kecil kalau kakak bawa ke kamar. Tinggal 2 watt kalau dia. Saya di dapur. Oh, aku wifi aku lagi anjlok Nandar. Itu Sama, di sini juga musim hujan. Ya, beli kuota aja yang banyak. Sekali. Bener, Iya. anginnya kencang sekali. Angin kencang. Iya, serius. Ih, itu tahu nggak? Petirnya itu. Ih, kenceng banget, cucok. Aduh ya Allah Nandar. Di Matius. Kemarin Matius 23:15 kan, kalau sekarang Iya. Matius 7:18. Siap. Kita di sini tema kita mengkerucut, singkat padat tapi menutul telak banget. Orang Nabi palsu. Aku nggak bilang Siap. Paulus Nabi palsu, jangan gitu. Iya. Siapa Nabi palsu? Nggak boleh. Emang bangsat Nandar ini jangkir. Nandarnya emang banyak kali penyakitnya ini. Emang kena kutuk Nandar ini, harus dikutuk nih. Udah terima. Nandar jangan gitu. Gue nanti nggak konsen. Gue nanti nggak konsen Nandar. Lu jangan begitu. Biar semangat itu. Males liatnya gitu. Tapi nggak apa-apa lah, udahlah. Tapi yang kemarin itu lu sebelah itu lucu banget loh. Udah dia Itu muka bestseller tau. Mukanya iya, soalnya bestseller ini banget loh. lagi viral di mana-mana. Udah nggak apa-apa. Dia mah dari tahan dulu aja. mah viral dia. Gimana perasaan dia ya, dia terkenal begitu ya? Iya, ini tuh aslinya orang Thailand loh nih. Oh, Bukan orang Indonesia nih, Orang ya, Thailand. orang Thailand. Apa Filipina gitu. bentar ya, gue pokoknya bukan mau orang mempersiapkan diri kita. Gue bikin thumbnail dulu ya. Oke, gue bikin thumbnail dulu.
Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sabar dulu, dan kita masih membahas tentang nabi palsu. Kenapa ini penting untuk dibahas? Karena ini fundamental ya. Kenapa ini dikatakan fundamental? Karena ini penting. Bagaimana kita tahu agama ini benar atau tidak ketika kita tidak bisa mengidentifikasi bahwa orang yang kita anggap menyebarkan agama ini adalah ternyata orang yang salah atau orang yang justru menyesatkan. Nah, maka saya mengajak kalian semua untuk merenungkan dan berpikir dan mendiskusikannya dengan secara akademis, tanpa ada hujatan dan kebencian, supaya kita sama-sama membuktikan iman kita di sini dan juga mengajarkan sesuatu yang memang harus diajarkan. Nah, dan saya tidak tertarik berhadapan dengan kalian yang penuh dengan kebencian, karena bagi saya ilmu pengetahuan itu adalah universal konteksnya. Itu bukan bagi saya, tapi memang konteksnya seperti itu ya. Dan kalau kalian merasa tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan saya, kalian boleh bertanya saja. Jadi saya tidak wajibkan kalian untuk bertanya, oke? Tapi saya tidak wajibkan kalian untuk menjawab pertanyaan saya, tapi tetap pertanyaan utama saya adalah siapa nabi palsu menurut Matius pasal 7 nomor 18. Kenapa ini penting sekali untuk dijawab? Karena ini adalah bukti bahwa apa yang kalian imani itu sesuatu yang memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena percuma kalau kita klaim itu belum tentu dikatakan benar, teman-teman ya. Klaim itu dikatakan benar kalau bisa dibuktikan ya. Dibuktikan dengan cara apa? Dengan rasio, dengan ilmu pengetahuan, dengan banyak cara untuk membuktikan sebuah kebenaran itu, bahwa itu adalah kebenaran ya. Nah, salah satunya adalah kita punya common sense. Common sense itu adalah apa yang menjadi bakat kita dari kecil, dari lahir, yang Allah sudah berikan kepada kita. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kalian untuk berpikir di sini, merenung, karena memang berpikir itu adalah esensinya kita sebagai umat manusia, seperti itu. Apapun agama kalian punya common sense, kecuali memang kalian tidak mau menggunakan common sense tersebut. It's okay, saya tidak memaksa kalian begitu. Seperti itu. Baiklah teman-teman, saya akan membuat thumbnail dulu. Mohon untuk bersabar sekitar 3 atau 2 menit lagi. Saya ingin membuat judul tema diskusi kita malam kali ini adalah, saya kasih warna apa ya? Kasih warna hijau deh. Kita kasih warna hijau thumbnail kita. Judulnya diskusi lintas agama lagi ya. Seperti biasa saya adalah pendiskusi. Tapi ini dulu lama-lama Nandar. Udahlah, itu buat pemanis aja, pemanis gambar. Nanti gua on cam lagi, gua mau makan dulu soalnya. Lu belum makan, gua udah makan tadi. Lapar banget tadi. Tadi itu ngurusin bebas apa namanya? Bebas perpustakaan. Kita bahas ntar ya. Teman-teman sabar ya, sekitar 2 menit lagi deh ya, sedikit lagi. Penyesat dalam Matius 7 nomor 18. Saya fokus di Matius 7:18 ya teman-teman ya. Saya fokus di Matius ini ya. Oke, teman-teman sebentar. Kita matikan dulu. Dari mana? Merah-merah. Aduh mama. Ada tak boleh. Kenapa namanya jadi Yohanes coba? Aku tanya, emang namanya aslinya Yohanes ya Nandar ya? Orang bilang namanya Yohanes loh. Bukan. Tapi rata-rata di mana-mana dia dikasih nama Yohanes sama orang-orang. Ya, nggak tahu yang mulai siapa itu. Bang Moto yang mulai. Bang Moto juga punya akun namanya Yohanes. Jadi konstruksi wajahnya itu unik ya. Matanya kecil, bibirnya gede, jadi unik gitu. Bukan jelek ya, tapi unik gitu loh. Enggak unik, boleh lah. Ya, Allah mana ada yang jelek. Allah Ya, makanya gue bilang ini bukan jelek, tapi unik. Kayak ikan mujair dia ya bentuknya ya. Mirip-mirip ikan mujair nggak sih? Mata kecil,
Terus bibirnya agak besar. Oke, kita live kan? Oke, kita bahas Matius 7:18 dulu. Matius 7:18. Oke, kita mulai. Aduh ya Allah, aku berdoa dulu. Seperti biasa, supaya lebih berhikmat diskusi kita, aku akan awali dengan hafalan Quran aku dulu ya. Sedikit aja, ayatnya sedikit aja. Ini hanya hafalan, jadi aku sedikit-sedikit teman-teman ya. Aku sepil sedikit-sedikit ya. Semoga ini menjadi asbab aku bisa membawa saudara-saudara aku nanti masuk surga ketika aku sudah menghafal banyak ayat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, aku akan coba untuk live-kan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabi ajmain. Apa kabar semua saudaraku? Semoga sehat selalu. Semoga Allah rahmati, Allah sayangi kita. Dan malam kali ini kita kembali berdiskusi bersama Bunda Gembala. Kenapa Unilifa digelari sebagai Bunda Gembala? Ini adalah gelar dari Al-Quran. Bagi penyeru kaum kufar itu sama seperti hewan ternak yang diteriaki oleh gembalanya. Karena saya perempuan, maka saya dipanggil Bunda Gembala. Karena saya menyerukan agama Islam ini untuk diikuti kepada kaum kufar. Ya, dan teman-teman, saya supaya mendapatkan rahmat dan hidayah dan mendapatkan syafaat dan mendapatkan kemuliaan dan juga ridho dari Allah, saya akan membacakan Quran surah Al-Mulk ya. Quran surah Al-Mulk, dan ini hafalan saya insyaallah. Mungkin kalau nanti ada yang salah mohon dikoreksi, karena ini hafalan tentu akan berpotensi untuk salah. Sengaja saya bacakan hafalan saya ini untuk mengulangnya murojaah bersama, dan juga untuk yang mendengarkan mendapatkan pahala, dan tentunya saya membacakan tentu mendapatkan pahala lebih dari itu. Dan memang karena kita berdiskusi tentang lintas agama, kita harus mengutamakan untuk membacakan ayat-ayat Allah, di mana nanti kita akan sering membacakan kitab yang dianggap suci oleh orang lain, yang merupakan karangan dari orang yang kita tidak ketahui. Maka supaya hati kita tidak kelam buta, hati kita tidak tertutup, maka harus banyak-banyak kita memperdengarkan dan membaca Al-Quran agar tetap ada Ruh Kudus di dalam diri kita. Karena Al-Quran sendiri adalah Ruh Kudus, teman-teman. Ya, jadi Al-Quran dan Malaikat Jibril itu digelari sebagai Ruh Kudus. Nah, seperti itu ya. Jadi Roh Kudus itu adalah Al-Quran dan juga Malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedikit saja mungkin. Saya mulai dengan menghafal hafalan saya dulu untuk saya setor di awal agar nanti ketika diskusi Allah turunkan rahmat dan hidayah kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa raji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا
ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallah min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sadaqallahul azim. Salah satu ayat yang harus dibaca sebelum tidur itu adalah Quran surah Al-Mulk ini, teman-teman. Dimana Quran surah Al-Mulk ini adalah ayat yang semoga menjadi fadilah bagi kita agar terhindar dari siksa kubur, insyaallah. Ya teman-teman, kita mulai diskusinya. Semoga Allah rahmati, semoga Allah cintai kita. Baik, kita mulai untuk berdiskusi bersama Bunda Gembala. Dan tema kita kali ini itu merujuk kepada Matius pasal ke-7 nomor 18, teman-teman ya. Pertanyaan kita, apa yang akan kita angkat menjadi sebuah polemik adalah Matius pasal ke-7 nomor 18. Kenapa ini kok diangkat sama Bunda Gembala? Karena ini sangat penting. Karena di ayat ini ada indikasi bagaimana cara menentukan seseorang itu nabi palsu atau bukan. Di sini adalah kriteria dan persyaratan seseorang itu bisa dikatakan sebagai nabi palsu. Ciri-cirinya, ciri-ciri yang memang ada pada diri seseorang itu, dan kalau kita menemukan ciri-ciri seperti itu maka fix dia adalah nabi palsu. Dan teman-teman tahu tidak, perikop pasal ke-7 nomor 15 sampai 21 ini merujuk kepada penyesat-penyesat nabi palsu. Memang sesuai dengan perikop tema kita yang kita angkat. Ciri-ciri seseorang bisa dikatakan sebagai nabi palsu. Baik teman-teman, untuk supaya lebih enak diskusinya, perhatikan baik-baik. Di sini non muslim ada dua tempat. Pertama, kalau punya wawasan, kalau punya ilmu pengetahuan, boleh menjelaskan Matius pasal ke-7 nomor 18 ya, boleh diizinkan. Kalau tidak punya wawasan dan tidak mampu menjawab Matius pasal ke-7 nomor 18, maka maka haknya diberikan hanya bertanya saja kepada Bunda Gembala ya. Jadi tidak perlu menjawab pertanyaan. Matius pasal 7:18 ini sangat penting sekali karena ini kriteria menurut Yesus. Ya, kriteria seseorang itu bisa dikatakan palsu atau penyesat. Nah, untuk itu kita akan pindah ke TikTok. Ya, kita pindah ke TikTok ya Kak Asti. Jadi saya takut suaranya di sini tidak bagus, biar saya langsung fokus di TikTok saja. Tatapan saya langsung ke TikTok supaya nanti langsung ketangkap di fitur di sini ya. Saya pindahkan, kita langsung ambil ini ya, model TikTok saja. Oke, ini dia. Saya ada di roomnya Yonatan Nandar, teman-teman. Di room Nandar ya. Oke, sekarang kita fokus di TikTok saja. Nah, baik teman-teman, saya mau cepet dulu biar suaranya biar nggak ganggu. Saya ini harus betul-betul teliti teman-teman, karena terakhir itu gangguan di YouTube ternyata banyak banget. Oke, nah kita sekarang masuk ke ranah polemik dulu. Sebelum ke polemik, baru nanti kita akan menjawab pertanyaan. Oke. Kita lihat Matius pasal ke-7. Matius pasal ke-7 nomor, kita ambil dari 15 dulu ya. Oke, kita baca teman-teman ya. Ini ayat yang saya pertanyakan kepada seluruh umat Kristiani. Siapa yang merujuk orang yang dimaksud dalam Matius satu perikop ini sebagai penyesat dan nabi palsu? Kalau kalian tidak bisa menyebutkan orangnya, maka
Artinya kalian menuduh Yesus berbohong. Tidak mungkin tidak teridentifikasi ya. Masa Tuhan bernubuat tidak terbukti nubuatannya? Saya bacakan teman-teman. Pertama, Matius pasal ke-7 nomor 15 ini perikopnya merujuk kepada hal pengajaran sesat. Kalau ada pengajaran sesat berarti ada yang mengajarkannya ya, berarti ada orang sesat. Kita bacakan pertama di ayat ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Jelas Yesus menunjukkan kriteria nabi palsu ini menyamar menjadi serigala berbulu domba. Artinya kalau kita rujuk kepada domba sebagai tipologi untuk orang-orang yang mengikuti Yesus, maka orang ini mengaku pengikut Yesus, bukan orang yang di luar agama Kristen, bukan di luar agama Yesus. Nah, kemudian tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi orang ini sebenarnya penjahat, serigala, tapi mereka itu mengakunya pengikut Yesus. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi Yesus mengatakan yang namanya pohon baik itu pasti dia akan menghasilkan buah yang baik. Begitu juga dengan pohon buruk, maka dia akan menghasilkan buah yang buruk. Jadi tidak mungkin ada pohon buruk berbuah baik. Jadi kalau ada mantan penjahat jadi nabi itu nggak mungkin. Tidak ada ceritanya mantan penjahat itu jadi rasul itu nggak mungkin. Menurut ayat ini seharusnya. Karena kalau ada pohon buruk berbuah baik, berarti Yesus di sini salah. Di sini dikatakan di ayat ke-18-nya adalah tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Di sini dikatakan bahwa tidak mungkin. Nah, jadi kalau ada kemungkinan berarti ini ada kontradiksi dari ajaran Yesus dengan apa yang menjadi faktual yang terjadi dalam agama kekristenan. Di sini dikatakan tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ini merujuk kepada siapa? Penyesat dan nabi palsu itu. Jadi kalau ada orang yang mengaku seorang pengajar, rasul, nabi, dan ternyata dia adalah pohon buruk, maka Yesus berkata tidak mungkin dia berbuah baik. Begitu juga sebaliknya, tidak mungkin ada orang baik yang adalah tipologi dari pohon itu berbuah buruk. Karena memang ternyata hanya Islamlah yang mengimani bahwa nabi-nabi itu semua maksum, alias nabi itu terjaga dari maksiat. Maka nabi-nabi dari kecil itu sudah tidak pernah berbuat maksiat, maka mereka tidak mungkin berbuah buruk. Tetapi ketika ada seseorang yang penjahat, keji, perilakunya busuk, tiba-tiba dia mengaku-ngaku utusan Tuhan, maka itu patut dicurigai sebagai nabi palsu. Menurut apa? Matius pasal ke-7 nomor 18. Makanya saya bertanya kepada seluruh umat Kristiani yang menonton acara ini, kenapa Unirifa bertanya kepada seluruh umat Kristiani dan kenapa Unirifa membaca Bible? Karena Unirifa adalah pendiskusi lintas agama yang kesehariannya itu adalah menjawab dan meluruskan salah paham dari saudara-saudara Kristen. Maka ketika Unirifa melihat di ajaran Kristen sendiri, Unirifa menemukan dalil-dalil yang perlu dipertanyakan kepada saudara Kristen. Itu pun kalau kalian mampu menjawab. Maka kalau kalian mampu menjawab, pastikan kalian punya kapasitas dan kapabilitas. Pertama, syaratnya kalian buka kamera. Yang kedua adalah kalian tunjukkan kalian pernah belajar di mana. Karena Unirifa mau bertanya kepada orang yang sudah belajar. Kalau orang awam, Unirifa tidak mau mendengarkan. Kenapa? Ngapain Unirifa belajar kepada orang awam? Ya, kami tidak diajarkan untuk belajar kepada orang awam. Kami itu diajarkan untuk belajar kepada orang-orang yang berilmu. Jadi, siapa nabi palsu menurut Matius pasal 7 nomor 15 sampai 18? Silakan kalian menjelaskan kalau kriteria ini merujuk kepada satu tokoh. Karena kalau tokohnya tidak ada, berarti Tuhan kalian ya masa dia gagal bernubuat. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau Unirifa mampu membuktikan kalau Yesus itu benar. Ada memang orang yang penjahat tadinya, orang sangat jahat sekali, bahkan membenci Yesus dan murid-murid Yesus. Tiba-tiba setelah Yesus pergi ke surga, katanya ke surga ya, dia mengaku menjadi utusan dari Yesus. Ini agak aneh, ini harus dipertanyakan. Kenapa dia justru mengakunya bertemu Yesus ketika Yesus sudah ke langit, sementara waktu Yesus sedang memilih-milih muridnya, dia tidak termasuk yang dipilih oleh Yesus. Yang lucu sekali ya. Sementara Yesus sendiri mengatakan bahwa muridnya ada 12 orang. Tiba-tiba kok ada nambah satu lagi, nyempil kemudian baru muncul dan tidak pernah bersua dengan Yesus. Nah, karena Yesus sudah berkali-kali mengatakan, Matius pasal 24 nomor 24, nabi palsu itu akan hadir nanti ketika Yesus itu akan pergi. Jadi nabi palsu itu munculnya nanti ketika Yesus sudah tidak lagi berada di bumi ini.
Nah, maka nabi-nabi palsu tersebut siapa? Banyak, dan dia bukan cuma satu orang. Tapi salah satu orang ini adalah yang paling sering disebutkan Yesus. Ciri-cirinya adalah serigala berbulu domba, orang Farisi munafik, dan bahkan Yesus berkali-kali mengatakan, hati-hati dengan ragi Farisi. Nah, jadi kalian tahu kan maksud Bunda? Silakan kita diskusikan bagus-bagus. Yang awam di sini punya kesempatan hanya bertanya saja. Yang berilmu boleh diskusi sama Bunda Gembala dengan catatan harus kredibel. Karena kalau tidak punya kapasitas, maka Bunda Gembala tidak mau diskusi dengan kalian. Kalian bertanya saja. Seperti itu ya. Nah, oke, teman-teman, kita akan bahas satu tokoh yang sering sekali diangkat sebagai tokoh yang diduga nabi palsu oleh umat Islam ya. Kenapa saya katakan diduga? Ya, karena kita harus mengatakan ini supaya tidak terjadi framing, supaya kita tidak dianggap sebagai orang yang nge-framing. Kalau kita katakan bahwa Paulus diduga nabi palsu, kita harus menunjukkan bukti-bukti konkret. Pertama, Paulus harus memenuhi kriteria dari syarat-syarat menjadi nabi palsu menurut Yesus. Yang kedua, Paulus harus bisa dibuktikan sebagai orang yang menentang seluruh ajaran Yesus. Nah, contohnya, apakah betul Paulus ini bertentangan ajarannya dengan Yesus? Maka saya akan tunjukkan beberapa bukti pertentangan ajaran Yesus dengan Paulus. Nah, teman-teman jangan shock dulu ya. Saya lagi menunjukkan saja. Teman-teman yang di YouTube, bagaimana suara Bunda Gembala? Aman? Kakak, Kak Asti, suara saya aman? Aman ya? Jangan lupa di DM kalau ada problem ya, kadang saya nggak buka ininya. Mengartikan Alkitab dengan kebencian. Oh maaf, saya tidak berani menerjemahkan kitab kalian, saya hanya membaca kok. Saya kan pelajar, yang harus menjelaskan itu kalian. Saya di sini kan tunggu kalian untuk menjelaskan. Itu pun kalau kalian capable. Kalau tidak, ya kalian tidak usah menjelaskan sama sekali. Satu-satu saya naikin ya. Tidak bisa naik ini. Yang muslim tidak perlu minta naik dulu ya, karena saya mau kajian dulu. Nah, sekarang kita bahas tentang nabi palsu. Apakah betul ajaran Yeshua dengan ajaran Paulus itu ada yang bertentangan? Maka saya akan coba untuk membuktikannya, dan kalau saya salah silahkan kalian perbaiki, kalian luruskan saya, karena saya bukan Kristen. Tentu saya bukan orang yang memahami doktrin kalian. Saya hanya memahami yang tertulis, bukan memahami yang menjadi doktrin kalian, karena saya bukan Kristen. Kalau kalian punya doktrin, silahkan kalian ajukan ke sini dan tunjukkan alasan kalian mengimani doktrin tersebut. Dan kita akan tunjukkan pertentangan ajaran Yesus dengan Paulus di berbagai macam ayat. Kalau kalian butuh, silakan kalian catat ayat-ayat ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian sebagai ilmu pengetahuan yang harus selalu digaungkan. Baik, yang pertama kita lihat pertentangan ajaran Yesus dengan Paulus. Yang pertama sangat jelas sekali adalah Yesus tidak meniadakan hukum Taurat dan tidak membatalkan sunat. Tetapi sebaliknya, dalam Efesus pasal 2 nomor 15 dan Galatia pasal kelima nomor 2, Paulus membatalkan keduanya. Ini adalah salah satunya perintah kekal, dan yang salah satunya adalah hukum-hukum kepada orang Yahudi. Dan menariknya, Paulus sebagai orang Yahudi justru membatalkan hukum ini kepada orang yang non-Yahudi. Ya. Yang kedua, cara menegur orang yang salah dalam kitab Matius pasal ke-18 nomor 15 itu di bawah 4 mata. Di bawah 4 mata ya, 4 mata. Tapi dalam 1 Timotius yang adalah muridnya Paulus, Timotius ini muridnya Paulus, dalam 1 Timotius pasal ke-5 nomor 20 justru menegur orang yang salah itu di seluruh manusia. Ini kontradiksi sekali ajarannya. Kemudian Yesus mengampuni itu sebanyak 72 kali ya, dalam Matius pasal 8 nomor 21 sampai 22. Tapi dan bahkan kata Yesus mengatakan pengampunan itu tidak ada kaitannya dengan darah. Tapi Paulus mengatakan tanpa darah tidak ada pengampunan. Ini sangat bertentangan sekali. Ibrani pasal 9 nomor 22. Dan dalam Lukas pasal ke-7 nomor 47, pengampunan itu tanpa darah. Seorang wanita perempuan sundal atau Maria Magdalena, kata Yesus berkata, Yesus berkata bahwa perempuan ini diampuni dosanya karena dia banyak berbuat baik. Dengar dulu ya Dek ya. Nah, tetapi Paulus mengatakan tidak ada pengampunan dosa kecuali dengan ada penumpahan darah. Kemudian di dalam 2 Yakobus ini adalah saudara tirinya Yesus ya. Yakobus pasal kedua nomor 24 dikatakan bahwa
dibenarkan karena perbuatan, bukan karena iman saja, tapi justru Paulus mengajarkan bahwa orang dibenarkan karena iman, ya, karena iman, bukan karena perbuatan. Ya, itu ada dalam Efesus pasal kedua nomor 8, bertentangan sekali. Kemudian Yesus dalam Matius pasal kedua 23 nomor 9, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini. Namun dalam 1 Korintus pasal ke-4 nomor 15, Paulus mengaku sebagai Bapa itu sendiri. Dan jangan berkata jahil, tapi Paulus berkata jahil dalam Galatia pasal ke-3 nomor 1. Yesus adalah terang dunia, pasal ke Yohanes pasal ke-8 nomor 12. Ternyata Paulus juga mengaku sebagai terang dunia di KPR pasal 1347. Dia menyamakan dirinya dengan Yesus. Dan jangan mengaku bijaksana, Amsal pasal ke-3 nomor 7. Tetapi Paulus mengaku bijak di dalam 1 Korintus pasal ke-10 nomor 15. Diperintahkan untuk mengkuduskan hari Sabat dalam 10 hukum Taurat, tapi dalam kitab Roma pasal 14 nomor 5 tidak lagi memuliakan, tidak lagi mengkuduskan hari Sabat. Nah, dan pengajaran Paulus yang sangat-sangat bertentangan dengan akal dan naluri kita sebagai manusia adalah, pertama, boleh menyamar untuk mendekati manusia, untuk menjadikan mereka itu beriman kepada satu keyakinan tertentu, boleh berdusta atau boleh menyamar. 1 Korintus pasal 9 nomor 20 sampai 21. Yang kedua, boleh memberitakan Yesus untuk maksud palsu. Filipi pasal 1 nomor 18. Yang ketiga, membela dusta dalam Roma pasal ketiga nomor 7. Dan diajarkan supaya licik dalam 2 Korintus pasal 12 nomor 16. Dan Paulus meminta upah dan pujian dalam 1 Korintus pasal 9 nomor 11 dan 2 Korintus pasal 12 nomor 11. Dan dia mengaku punya roh Tuhan dalam dirinya, 1 Korintus pasal ke-7 nomor 40. Dan Paulus mengutip filosofi orang-orang Yunani, KPR pasal 17 nomor 28, padahal itu adalah orang kafir. Dan dia adalah seorang ahli Taurat dan Farisi, Markus 12 38 sampai 40, dan meninggikan dirinya sendiri di 1 Korintus pasal 9 nomor 1 sampai 3, 2 Korintus pasal 11 sampai 5. Dan yang pertama sekali mengajarkan kekristenan dalam Kisah Para Rasul pasal 11 nomor 25, dan mengutuk hukum Taurat yang adalah sempurna dan adalah cahaya dalam Galatia pasal ketiga nomor 10. Mengaku menjadi hakim para malaikat, 1 Korintus pasal 6 nomor 3. Mengaku dipilih sejak dalam kandungan, Galatia pasal 1 nomor 15. Ini adalah klaim, pengakuan dan pengajaran Paulus untuk mendapatkan hati para jemaat-jemaatnya. Jadi kebenaran itu tidak mungkin diajarkan dengan cara dusta. Kebenaran yang datang dari Tuhan itu tidak mungkin disampaikan dengan cara dusta. Karena dalam Islam itu dusta hanya boleh 3 hal, yaitu menyelamatkan diri sendiri, bukan dalam segala hal. Nah, inilah menjadi pertanyaan saya, maka siapakah tokoh yang lebih cocok disampaikan sebagai penyesat yang sangat eksplisit disampaikan di Matius pasal ke-7 nomor 18. Seperti itu. Oke, di sini sudah ada Gian Daki. Halo Daki, silakan bertanya saja kalau awam. Selamat malam Kak. Selamat malam Dek, silakan Dek, bertanya saja Dek. Kalau tidak mengerti bertanya saja. Kalau berilmu buka kamera baru diskusi sama Unilifa. Silakan Dek. Bentar dulu Kak ya, bentar Silakan dulu ya. Daki. Bentar dulu Kak ya, bentar dulu Kak ya. Oke. Di-mute dulu ya, berisik banget. Oke. Buat teman-teman, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku non-muslim dari kalangan Kristen, ini bukan bermaksud untuk menyerang keyakinan kalian, tapi membuka cakrawala berpikir, karena selama ini kami mendengarkan kalian menghujat Nabi kami. Kami tidak perlu menghujat Tuhan kalian, tidak perlu menghujat Rasul kesayangan kalian, tapi kami hanya mempertanyakan saja. Dan lagi-lagi di sini, yang Kristen awam di sini tidak diwajibkan untuk menjawab. Kalau mampu, silakan dijawab, diskusi 2 arah dengan saya. Kalau tidak mampu, maka hak kalian hanya bertanya saja. Kami ingin memuliakan kalian sebagaimana manusia di sini. Kalau domba jadi manusia, ular beludak jadi manusia, serigala pun menjadi manusia. Saya tidak tertarik mempermalukan kaum Adam atau kaum Hawa di depan saya, karena itu tidak boleh. Kalau seandainya kalian ingin menjelaskan, silahkan kalian buka kamera, gunakan literatur, pakai kontekstual, hermeneutik, dan pakai teks asli juga boleh, supaya kita tahu bahwa apa yang kalian bicarakan itu ada landasan dasarnya, seperti itu. Maka itu bisa dikatakan sebagai diskusi yang ilmiah. Kalau hanya sekedar kebencian, teriak-teriak tidak jelas, sudah saya kalah saja, kalian menang ya.
Saya tidak tertarik berdiskusi dengan teman-teman yang gampang tantrum, ya, karena buang-buang waktu kalau saya membiarkan kalian tantrum di hadapan saya seperti itu. Nah, jadi penting sekali kita membahas Matius pasal ke-7 nomor 18 ini, karena ini kriteria yang sangat telak sekali. Kenapa saya katakan? Justru menurut Matius 18 ini, Nabi Muhammad itu bersih dari tuduhan Nabi palsu, karena beliau sudah terjaga sejak kecil menjadi orang yang masum gitu. Naikkan Bang RK, ya suruh dia ke sini dulu ya. Naikkan Bang RK, gimana RK-nya aja nggak berani ke sini, masa mau dinaikin? Orangnya nggak ada. Ada-ada aja orang-orang Kristen ya. Kalian kalau berharap sekali agama kalian di backup oleh RK, ya silakan. Silakan suruh si RK ke sini. Bunda Gembala siap ditanya saja sama RK, ya nggak usah RK menjawab apa-apa. Nggak penting juga kalau dia menjawab, entah kemana-mana jawabannya. Di sini cukup dia bertanya saja, seperti itu. Ya teman-teman ya, mengerti ya, paham ya. Oke, mana ini? Mana ini? Nah, sebenarnya bukan ini satu-satunya dalil rujukan ciri-ciri nabi palsu. Banyak sekali ayat-ayat tentang ciri-ciri nabi palsu. Cuman kita bahas satu persatu dulu biar kita tidak bias teman-teman ya. Biar kita kerucutkan satu-satu. Ngomong-ngomong apa? Halo Sujinwo. Halo kakak cantik. Agamanya apa bro? Kristen. Oke, di sini orang Kristen boleh bertanya saja kalau awam, kalau berilmu boleh menjawab pertanyaan saya. Siapakah nabi palsu menurut Matius pasal 7 15 sampai 18? Nabi palsu. Ya, Matius pasal 7 nomor 15 sampai 18. Di situ Yesus menubuatkan akan ada nabi palsu. Ciri-cirinya adalah yang pertama, Nabi itu apa? Nabi itu orang yang mengaku menerima wahyu dari Tuhan. Coba kamu baca dalam Bilangan pasal 12 nomor 6. Nabi itu mengaku-ngaku bertemu dengan Tuhan, melihat penampakan Tuhan. Bilangan pasal 12 nomor 6. Apabila ada seorang nabi di antara kalian, maka aku Tuhan akan menampakkan diri kepadanya dan berbicara kepadanya melalui mimpi. Paulus itu mengaku bertemu dengan Tuhan Anda. Menurut Bilangan pasal 12 nomor, kok ketawa? Gini loh dek, kalau kamu tidak sepakat dengan jawaban saya, nggak perlu ketawa, bantah saja dek. Tapi kalau apa yang saya sampaikan itu benar, kenapa ketawa? Lucunya di mana coba? Silakan, naik ke sini mau ngapain? Itu Bu, tadi nabi itu apa Bu? Semacam Nabi makanan itu apa? orang yang mendengarkan pernyataan Tuhan. Gimana sih? Telinganya kemana sih? Kalau telinganya bermasalah, ke THT dulu. Jadi kalau telinganya budek, ya jangan salah. Gini deh, kalau kamu punya masalah kelainan di telinga, ya saya tidak paksa kamu untuk naik ke sini. Ya saya sudah jelaskan, Nabi itu ada masalah kejiwaan sepertinya adik kita ini ya, karena ketawa tanpa sebab. Kamu tahu nggak dalam psikologis, kalau orang marah tanpa sebab, ketawa tanpa sebab bisa jadi kegangguan kejiwaan gitu deh. Nabi itu serius banget. Dia ngetawain Yesus ya. Dia ngetawain Tuhannya sendiri loh guys. Kan Tuhannya Nabi guys. Ya ampun, WA mulus ya. Inilah kenapa saya katakan kalian umat Kristen, daripada kalian menertawakan Tuhan kalian, mending kalian baca kitab kalian deh. Saya kasihan tau gak sih? Kasihan dengan kalian ini. Kalian nggak tahu arti Nabi itu apa. Karena kalian sering makan babi kali ya. Jadi kalian samakan Nabi itu dengan babi kali ya. Sakit Dek, jangan bengek dek. Kenapa sampai bengek gitu dek? TBC dek. Jadi teman-teman, saudara-saudara kita Kristiani ini memang shock dan kaget karena mereka nggak ngerti arti Nabi apa. Mereka nggak paham arti Nabi apa. Karena mereka nggak diajarkan. Nggak usah, saya bukan orang bengek. Kamu yang butuh minum karena kamu bengek kayaknya. Jadi kalau kita lihat dalam Bilangan pasal 12 nomor 6 teman-teman ya, dalam kitabnya orang Yahudi yang diklaim sebagai kitab mereka oleh orang-orang Kristen, Bilangan pasal 12 nomor 6 kita bacakan.
Orang ini nggak ngerti ya. Ulangan 18:18. Lalu berfirmanlah ia, dengarkan firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, bukan babi ya dek ya, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, dan aku bicara dengan dia dalam mimpi. Itu satu kriteria nabi. Kedua, dalam kitab Ulangan pasal 18 nomor 18, dek, lain kali kalau punya Bible jangan diketekin ya dek ya, dibaca ya dek ya. Sayang sekali Anda nggak ngerti apa-apa tentang agama Anda. Ulangan 18 nomor 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Yesus itu adalah seorang nabi, karena Yesus mengaku segala firman yang kuberikan telah aku sampaikan kepada mereka. Seperti itu. Pinter banget sih ngomong, Bu. Saya lagi nggak butuh penilaian. Dikatakan pinter sama orang bodoh itu bukan pujian, dek. Ada lagi pertanyaannya, dek? Iya, Bu, itu nabi itu semacam makanan apa gitu loh. Ya makanya saya bilang, kamu tidak bisa membedakan mana babi, mana nabi. Kamu karena nggak bisa bedakan mana Tuhan dan manusia. Sedangkan jangankan babi dan nabi, antara Tuhan dan manusia saja kamu tidak bisa bedakan. Jadi wajar kalau kamu tuh bertanya nabi itu jenis makanan apa. Padahal Tuhanmu sendiri adalah nabi loh, ya. Tuhan yang kamu sembah itu seorang nabi. Ini dia saya tunjukin bahwa Yesus adalah seorang nabi. Jadi ya, kita lihat teman-teman. Kita lihat bagaimana kemudian teman-teman kita Kristen ini nggak ngerti apa yang disebut dengan nabi ya. Dalam Matius pasal ke-10 nomor 41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia menerima upah orang benar. Ya. Jadi Yesus sendiri adalah seorang nabi. Kalau Paulus diklaim sebagai nabi, begitu, diklaim sebagai nabi. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Kita bukan nabi ya. Oh, Nabi Isa nabi dong. Nabi Isa nabi. Nabi Isa nabi, Yesus nabi. Tapi kalau Paulus terindikasi nabi palsu karena dia itu mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan pengajaran Yesua. Kalau Judas sama Judas. Kalau Yudas itu murid Tuhan Anda yang telah menjual Tuhan kalian. Berapa duit Bu dijual? 3 keping perak ya kalau nggak salah. Masa nggak tahu Tuhanmu dijual berapa? Tuhan Anda pernah dijual loh, nggak tahu. Berapa rupiah itu kalau sekarang itu? Nggak ada urusan dengan saya sih, nggak penting juga saya tahu. Intinya Tuhan Anda pernah dijual sama Yudas. Begitu ya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Isra Mi'raj itu nyata apa gimana, Bu? Isra Mi'raj itu nyata karena informasi Isra Mi'raj datang dari orang yang tidak pernah berdusta. Informasi apapun kalau datang dari orang yang tidak pernah berdusta, maka itu benar. Karena kriteria pembicaraan benar itu datang dari orang benar. Tapi kalau ada seorang pembohong suka berdusta, mengajarkan dusta, lalu dia bicara apapun, itu bisa probabilitasnya adalah kebohongan. Jadi kalau kita ingin tahu pembicaraan seseorang itu benar atau tidak, lihat orangnya. Kalau orang yang gemar berdusta, berbohong, bahkan membela dustanya, berarti bisa jadi itu adalah kebohongan. Tapi kalau ada orang yang tidak pernah berdusta, lalu dia bicara dan dia menunjukkan mukjizat, dia menunjukkan kemampuannya, dia menunjukkan apa yang disampaikan itu luar biasa, maka bisa jadi dia adalah nabi, dan memang dia adalah nabi. Karena sifat nabi itu haruslah sidik, berkata benar, fatonah, cerdas, amanah, dan dia bertanggung jawab. Seperti itu, dan berhasil menjadi seorang nabi. Kalau ada seorang nabi yang ngaku-ngaku nabi, tapi justru malah sebaliknya, dia menyesatkan banyak orang dan bahkan menjadikan pengikutnya lebih jahat daripada dia, itu bukan nabi, tapi nabi palsu. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya, Dek? Ibu nanya dong di saya, masa saya terusan nanya? Saya nggak butuh mendengarkan penjelasan tentang Kristen. Saya udah 6 tahun lebih. Saya sudah tahu banyak tentang agama Anda, jadi saya nggak butuh pengetahuan tentang agama Anda. Karena nanti kalau saya tanya, nanti saya takut mempermalukan Anda di sini. Apa-apa, saya bang udah malu nih. Oh, udah malu. Memang nggak punya rasa malu, jangan-jangan. Oke, saya mau tanya sama kamu. Kamu percaya Tuhan kamu terkutuk? Alasannya? Karena tertulis dalam Galatia pasal 3 nomor 13 bahwa terkutuklah yang mati di tiang salib. Yang mati di tiang salib itu Yesus bukan? Kok Nih, saya tunjukkan dalilnya dalam kitab gini kamu. banget sih bahasanya? Masa ada begitu? Itu ya, ini ada dalilnya, masa kamu nggak tahu? Makanya lain kali Bible-nya jangan diketekin. Galatia pasal 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu merujuk kepada siapa coba yang terkutuk itu? Yesus. Terima kasih, jujur adik. That's right. Berarti Yesus adalah Tuhan yang terkutuk. Terima kasih. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan deh. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Ada pun Apa ya? saya terus. Saya bingung namanya. Jawabannya ada. Yaudah. Ya, kalau sudah tahu Tuhan yang terkutuk, sudah tahu semuanya, ya berarti ya tinggal kalian berpikir saja lagi ya. Oke, karena kalian di sini bukan orang-orang yang memang kayaknya butuh ilmu pengetahuan tentang ketuhanan, silakan kalian turun dulu. Saya mau menyapa dulu tamu selanjutnya, boleh? Kejam banget ibu ini. Terima kasih. Halo, Manulang Reno, karena tidak buka cam silakan bertanya saja. Boleh menjawab pertanyaan siapakah nabi palsu dalam Matius pasal 7 nomor 15 sampai 18. Tapi kalau tidak mampu menjawab silakan bertanya saja. Saya tidak paksakan. Anda terlalu pintar menafsirkan kitab orang Kristen loh. Kayak paling paling suhunya itu paling pintar sedunia aku tengok. Arti menafsir itu apa artinya, Pak? Kalau dia apa kami kalau cara penafsirannya itu bukan kayak gitu, bro. Ya silakan Bapak tafsirkan Matius pasal dari pastor, dari pendeta lah kau. Silakan Bapak. Giliran Quranmu ditafsir kau marah-marah. Oh, bukan begitu. Bukan begitu. Ada ahlinya terkhusus. Giliran Anda sendiri menafsirkan, saya suka kamu menafsirkan. Jadi Arti kamu menafsirkan itu apa, Pak? Nah? Arti menafsirkan itu apa? Mengartikan sendiri. Macam dibilang kalau domba, kalian anggap itu domba kayak binatang. Padahal itu perumpamaan itu. Jadi Anda jangan Perumpamaan seperti binatang atau seperti pohon? mau terserah binatang, jangan Anda terlalu gilan Quranmu ditafsirkan, kau marah-marah. Oh iya lah, masa orang nggak berilmu mau menafsirkan Al-Quran? Punya ilmu apa menafsirkan Al-Quran? Kan? Ibu apa rupanya? Oh, iya, Ibu Bang. Nosoro, Oh, macam-macam. kalau saya, oh iya, macam-macam memang. Oh, kayak udah paling apa aja Quranmu itu kayak paling sati doang. Oh memang Al-Quran kami memang nggak ada tandingannya. Nggak ada tandingannya, orang di gua kok diturunkan di tempat gelap. Iya. Oh di goa. Jadi kalau yang diturunkan di goa itu berarti setan. Setan lah, jangan Ya. setan kalau di gua. Oke. Tempat gelap. Oke baik. Terima kasih ya sudah mengatakan Tuhan perjanjian lama setan ya. Bapak ini sudah mengatakan Tuhannya Yesus adalah setan teman-teman. Ini dengar ya. Udah gantian. Masa kejang-kejang sih anak Tuhan? Anak Tuhan santai dong. Anda kalau menafsirkan terlalu kali kayak lebih dari pendeta, dari pastor. Iya, saya lebih hebat daripada pendeta Anda, itu pasti. 1 Raja-Raja pasal 9 nomor 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan ternyata ini setan. Menurut Bapak Manulang ini setan. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian apakah kerjamu di sini hai Elia? Ternyata kata Pak Manulang Rino, kalau ada orang yang ada entitas ngaku Tuhan ngomong dalam goa berarti setan. Di sana masuklah ia ke dalam goa. Elia terima firman Tuhan dalam goa, berarti ini setan. Ternyata selama ini si Manulang Rino penyembah setan. Kenapa? Karena dia menyembah Bapa yang adalah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Jadi menurut Bapak Rino ini dari konsekuensi logik yang disampaikan, kalau ada nabi menerima firman di dalam goa, maka nabi itu menerima firman dari setan. 1 Raja-Raja pasal 19 nomor 9 menurut Bapak Manulang Rino itu adalah perkataan setan. Ternyata dalam Bible ada perkataan setan kepada nabi Elia, lagi nabinya. Luar biasa ya. Bahaya juga ya kitab Bapak ini ya. Mengerikan, ngeri kawan, ngeri. Kita panda di goa diturunkan wahyu di tempat gelap. Iya, ini gimana nih coba? Gua hero. Ini nyembah apa batu. Yang nyembah batu itu kamu, ini apa nih?
Jadi yang mencium batu itu hapus dosa itu gimana itu, Bu? Oh, ini maksudnya. Oh, Yang Bapak menghapus ini. dosa itu? Oh iya ya, ini yang menghapus. Ya, ini yang menghapus dosa ini, Kita Pak. jawab dulu tuh, Bu. Bu. Iya, Yang ini kalau menghapus. Arab itu menyium batu itu, Iya, ini yang menghapus akan dosa dosa ini. hapus habis-habisnya gimana itu, Iya, Bu? ini dia, ini saya tunjukkannya. Oh, gila menafsirkan kitab orang, kau paling pintar gila kitab menafsir. Aduh, kenapa kejang, Pak? Biasanya, Pak. Kenapa Bapak mencret? Enggak, nanti kan dulu itu yang Kenapa Bapak mencret? Nih, Pak, Yesus itu apa, Pak? Yesus adalah Iya, nanti kita jawab. Yesus Nanti kan dulu adalah mencium baca Hajar dulu. Aswad itu. Ini apa ini? Batu Hajar Aswad yang Pak kayak baca, Pak. Yesus gambar tempe itu. adalah Oh, gambar tempe. Mau ngeliat gambar Iyalah. tempe, Pak? Ini, Pak, gambar tempe nih. Hajar Oh, Aswad itu kan ini. kayak gambar-gambar itu. Iya, oke. Mau lihat Masa gambar cium tempe. itu dosa bisa terhapus. Ini yang dicium nih, Pak. Itu dulu Pak, yang dicium itu ini, Pak. Di abad nih, Pak. Nih, Pak, ini gambar apa coba, Pak? Enggak ada itu kadang-kadang Ini itu. gambar lambung Yesus. Kok karangan saya? Ini gambar tempe, Pak. Dan ini benar-benar dikatakan gambar tempe karena ini adalah vagina, Pak. Kata siapa? Kata para ahli. Dulu di abad ke-6 luka Yesus itu digambarkan seperti tempenya istri Bapak. Ya, seperti tempenya istri Bapak dulu gambar lambung Yesus, Pak. Ini, Pak, mengerikan sekali. Bapak tahu vulva enggak? Ngerti bahasa vulva enggak? Nih, Pak, selama ribuan tahun citra vulva. Vulva itu bagian dari kelamin istri Bapak. Ya, vagina, Pak. Bapak nggak tahu vagina. Bapak belajar bahasa Indonesia ya. Yang mirip tempe itu lukanya Yesus, Pak. Luka Yesus menurut orang para ahli nih. Ini, Pak ya. Aduh, agak kejam ya, Pak ya. Kenapa kejam begini agama Bapak ya? Kenapa? Buat tuh belum selesai nih, Pak. Yesus adalah batu yang dibuang. Berarti Bapak penyembah batu ya? Orang-orang dibuang sampai kapanpun. Ya, kalau ada lagu. Waduh, Umi Rifa kena nih. Naik Rifa, naik lagi Rifa, jangan gentar. Iya, jadi teman-teman, Bapak Manulang ini sudah mengakui bahwa Tuhannya Elia itu adalah setan. Udah Karena moderator beriman di belum? dalam gua gelap. Belum kayaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Bapak tadi doyan membahas tentang kelamin perempuan. Karena dia langsung membayangkan kelamin perempuan dan dia lupa di abad ke-6 lambung Yesus itu lukanya digambarkan seperti vulva. Dia lupa hal itu, dia nggak tahu. Bunda Gembala cuma kasih ilmu doang, ya. Dan Bunda Gembala juga kasih tahu bahwa ternyata yang menyembah batu itu adalah Bapak itu sendiri karena Tuhannya adalah batu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Ya, begitu. Ya, Bapak sehat-sehat ya, jangan jantungan ya, Pak. Naik ke sini persiapkan mental, Pak, yang kuat, Pak ya. Soalnya ini Bunda Gembala, ya. Silakan. Rob. Unirip, Pak, bisa nggak di rolling di surga? Oh, nggak bisa dong, saya cuma punya suami satu. Kecuali ibumu di rolling sama Tuhanmu. Karena nanti kamu digilir sama Tuhanmu gantian. Karena kamu dikawinin sama Tuhanmu nanti di surga. Dalam kitab Wahyu pasal 19. Nanti Tuhanmu menggilir jemaatnya satu persatu. Kalau saya nggak bisa digilir dong, saya satu-satunya, saya ini nanti suami saya satu-satunya nanti di surga, ya. Tapi kalau kamu nanti digilir sama Tuhanmu, dipakai rame-rame Tuhanmu, ya, itu ada dalam kitabnya. Kawin anak domba, kawin dengan jemaat. Makanya kalian mati pakai jas. Kenapa kalian mati pakai jas dan pakai baju pengantin? Karena kalian adalah pengantinnya Tuhan kalian. Karena kalian nanti dikawini di surga kalian. Iya. Endol nggak sih dikawinin Tuhan? Ya, begitu. Ya nggak apa-apa lah dikawinin rame-rame, ya kan? Tuh kalian bisa antri, miliaran orang nanti yang antri. Sudah moderator belum? Ngeselin banget ya wajahnya Coba Nandar ya. Wajah Nandar ini mengeselkan banget ya teman-teman. Belum gua Oke, tunggu dulu kalau ya. wajahku ngeselin, ya udah pakai ini aja.
Mana sih Rifa? Rifa, kok turun lagi sih? Baru gue jadiin moderator, Rifa, ini gimana sih? Gue Kenapa, harus Rifa? ambil akses dulu, akses moderatornya harus gue ambil dulu, baru bisa gue jadi moderator, Nandar. Ya, lu sudah jadi moderator Betul. belum? Udah, kan gue Udah. turun dulu. Udah. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.